adik-adik. Halo, hai. Gimana nih kabarnya selama di rumah aja? Sudah mulai bosan? Atau sudah mulai capek ngerjain tugas sekolah? Jangan ya, jangan capek ngerjain tugas sekolah supaya kita makin lebih pandai. Nah, adik-adik masih ingat gak ini hari apa? Atau sudah lupa karena keseringan di rumah? Kalau ketemu kakak-kakaknya lewat video lagi, berarti ini hari apa? Hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu kita mau ngapain sih biasanya? Ya, bener banget kita mau sekolah minggu. Yeay, waktunya sekolah minggu, teman-teman. Nah, kakak Pauline mau ngasih tahu nih. Pada minggu ini itu spesial. Spesialnya apa, Kak? Spesial pakai telur. Bukan spesial pakai telur. Coba tebak, kenapa kok spesial hari Minggu ini? Ada yang tahu nggak? Spesialnya karena hari ini hari Paskah. Loh, hari Paskah itu apa, Kak? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Kakak Pauline minta adik-adik mengikuti ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya dengan baik ya. Karena ini hari yang spesial, maka kita harus ibadah dengan baik, kita harus mengikutinya dengan baik. Nah, supaya ibadahnya lebih kusyuk dan hikmat, gimana kalau Kak Pauline minta adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu dan Kidung Ceria. Satu lagi. Sama hati adik-adik. Karena kita mau menghadap Tuhan, jadi hatinya harus siap ya. Sudah? Sudah siap? Oke. Nah, supaya semangat pagi ini, gimana kalau kita menyanyi terlebih dahulu? Nah, menyanyi pagi hari ini akan dipimpin oleh Kakak Jojo dan Kakak Daiko. Terima kasih Kakak Pauline. Nah, sekarang adik-adik, mari kita nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dinyanyikan 2 kali ya. Kali ini diiringi oleh seperti biasa Kakak Daiko. Yuk mulai Kakak Daiko. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jadi kita menyanyi sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita buka Kidung Cerianya nomor 97. Judulnya, Sudahkah Engkau Dengar? Sudah tahu semua kan? Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua ya. Diiringi dengan Kakak Daiko. Yuk mulai Kakak Daiko. Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti? Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam. Dunia heran tercengang. Masuk bait kedua. Coba lihat kuburnya, pintunya terbuka, mayatnya di dalamnya sudah tidak ada. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam. Dunia heran tercengang. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 107. Judulnya,
Kristus bangkit, soraklah. Nah, karena kita menyanyikan untuk lagu Kristus bangkit yang semangat ya, dinyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Yuk dimulai yuk. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita masuk bait yang kedua. Kuasaku pun menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Sudah pada semangat nih kelihatannya ya. Kita udah nyanyi beberapa lagu tadi. Seru-seru, semangat-semangat. Dan untuk menambahkan sukacita kita sebelum kita memulai untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan menyambut pembacaan Mazmur, sebelumnya kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Sudah pada siap untuk berdoa? Sudah ya? Sebelum berdoa, yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa ya, jangan ada yang ngintip kanan kiri. Oke? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu dari Pekat PA di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu pada hari ini. Tuhan, meskipun dengan keadaan yang tidak seperti biasanya, kami tidak berkumpul bersama-sama, tetapi kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas kami dan dapat kami rasakan setiap harinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau mengurapi kami, anak-anak-Mu, di rumah kami masing-masing, biarkan kami bisa duduk dengan tenang dan berkonsentrasi, juga dapat memahami apa yang Kakak Layan sampaikan. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk kita baca Mazmur ya sekarang. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Oke? Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya-kah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk mengamini Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama dengan Kakak Jojo dan Kakak Daiko. Setelah kita membaca Mazmur, mari kita membuka kembali Kidung Ceria kita nomor 90. Yesus sayang padaku. Dinyanyikan bait yang pertama, kedua, dan keempat ya. Yuk mulai. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat yang kedua. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita masuk bait yang keempat. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Kakak Daiko. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita membaca Alkitab dulu ya. Bisa dibuka Alkitabnya dari Markus 16 ayat 1-8. Ayo, Markus tuh perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru, coba dibuka Markus 16 ayat 1-8. Kalau sudah, kakak bacain ya. Markus 16 ayat 1-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur
Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah membebaskanku. Pada hari Jumat, Tuhan Yesus disiksa dan disalib. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat dan meminyaki Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan itu menggulingkan batu, dan kuburan Tuhan Yesus pun terbuka. Dan para prajurit pun sangat ketakutan. Ketika Maria sampai dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Malaikat itu berkata, "Tuhan Yesus yang disalib itu sudah bangkit." Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan kepada murid lainnya. Setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan berkata, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak pencuri? Kira-kira pencuri itu baik atau tidak ya? Jelas tidak ya adik-adik. Pencuri itu jahat, pencuri itu berdosa. Kenapa? Karena mereka sudah mengambil barang yang bukan miliknya. Dan itu tidak baik ya adik-adik. Semua orang berdosa, termasuk pencuri tadi, berarti itu harus dihukum. Tapi adik-adik, hari ini kakak punya kabar bahagia. Apa tuh kak? Nah, kabar bahagianya adalah kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia. Tuhan Yesus menebus dosa manusia dengan rela mati di kayu salib. Coba adik-adik bayangin, adik-adik yang bikin dosa, pencuri tadi yang bikin dosa, kakak yang bikin dosa, tapi Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib cuma buat nebus dosa kita semua. Keren gak sih Tuhan Yesus? Keren banget ya adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, kita harus berterima kasih. Adik-adik tahu cara terima kasih sama Tuhan Yesus itu gimana? Selain ngomong terima kasih Tuhan, nah adik-adik juga harus mengikuti semua kehendak Tuhan Yesus. Kira-kira kehendak Tuhan Yesus itu apa ya? Nah, kehendak Tuhan Yesus itu gini contohnya. Misalnya adik-adik mau belajar dengan baik, gak ngelawan orang tua, gak berbohong, gak mukul temennya, gak ngejek-ngejek temennya. Itu yang Tuhan mau dari adik-adik, kakak-kakak, dan semua orang. Jadi, dengan kita melakukan hal baik, kita berbagi sama teman kita menolong orang lain, itu adalah tanda terima kasih kita untuk Tuhan Yesus. Jadi pesan kakak untuk adik-adik yang masih suka ngelawan orang tua, masih suka berbohong, masih suka malas belajar, adik-adik udah gak boleh kayak gitu lagi ya. Kenapa? Karena Tuhan aja
udah rela mati buat kita. Masa kita nggak mau ngelakuin hal baik untuk Tuhan? Gimana adik-adik? Mulai sekarang sudah nggak boleh ya melakukan hal-hal yang jelek-jelek tadi. Oke? Mulai sekarang adik-adik harus bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman, yuk dibuka kembali kidung cerianya. Kali ini nomor 83. Karena kasihnya padaku. Dinyanyikan bait yang pertama dan kedua ya. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bait yang kedua. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Yeay, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Adik-adik, aktivitas minggu ini itu seru banget loh. Udah seru, menyenangkan lagi. Udah menyenangkan, penuh tantangan lagi. Loh, kok penuh tantangan, Kak? Kenapa? Karena minggu ini aktivitasnya ada hadiahnya loh. Nah, hadiahnya itu untuk kelas TK 4 pemenang. Adik-adik yang umurnya di bawah 3 tahun, 2 pemenang. Adik-adik yang umurnya di bawah 5 tahun, 2 pemenang. Jadi untuk kelas TK ada 4 pemenang. Kemudian untuk kelas kecil ada 2 pemenang. Kelas tanggung ada 2 pemenang juga. Loh Kak, kenapa kok pakai hadiah segala? Ya karena hari ini hari spesial, maka aktivitasnya juga spesial. Supaya adik-adik mau melakukannya dan adik semangat mengerjakannya, kita akan memberikan hadiah supaya adik-adik lebih semangat lagi. Oke? Oke. Udah siap untuk melakukan aktivitas? Kalau sudah siap, Kakak Polin akan menjelaskan terlebih dahulu aktivitas kelas TK ya. Nah, untuk kelas TK, bahan-bahannya adalah kertas, pensil warna atau krayon atau spidol warna atau cat air. Terserah, apapun yang adik-adik punya di rumah boleh dipakai, yang penting warna-warni ya, yang bisa untuk menggambar ya. Oke? Setelah itu sudah siap nih bahan-bahannya. Pertama-tama adik-adik gambar bukit terlebih dahulu. Setelah itu adik-adik gambar salib di atas bukit. Bisa dilihat contohnya Kakak Polin terlebih dahulu, biar nggak bingung gimana ya gambarnya. Kayak gitu yang kayak Kakak Polin contohin. Oke, setelah itu adik-adik warnai secantik mungkin, seindah mungkin ya. Setelah itu, setelah selesai mewarnai ini, sudah bagus, sudah cantik, sudah indah. Adik-adik jangan lupa, di salibnya ditulis Markus 16 ayat 1 sampai 8. Oke? Mengerti ya adik-adik ya? Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat gambar atau contoh dari Kakak Polin nih. Oke? Selamat mengerjakan, semangat! Selanjutnya, kelas kecil. Nah, kelas kecil ini juga sama mewarnai nih. Nah, bahan-bahannya juga sama ya, bahan-bahan yang ada di rumah aja. Nggak usah keluar-keluar rumah, cukup gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Yang pertama, kertas. Yang kedua, pensil warna, krayon, habis gitu cat air atau spidol, pokoknya yang berwarna dan bisa dibuat untuk menggambar.
Oke, setelah adik-adik bahan-bahannya udah siap, pertama-tama adik-adik gambar bukit terlebih dahulu. Setelah adik-adik gambar bukit, adik-adik gambar tangan adik-adik di atas kertas. Seperti contohnya kakak Poli ini, boleh dilihat dulu supaya tidak bingung maksudnya gimana kak tangan di atas kertas. Kayak gitu kayak contohnya kakak Polin tuh. Nah, setelah adik-adik gambar tangan adik-adik di atas kertas, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, terserah adik-adik. Setelah itu, adik-adik warnai terlebih dahulu ya, itu tangannya. Tangan adik-adik diwarnai terlebih dahulu. Setelah adik-adik warnai, adik-adik gambar salib di situ. Oke? Setelah itu, setelah selesai semua, gambar bukit sudah, gambar tangan sudah, gambar salib sudah. Jangan lupa di bukitnya ditulis Tuhan Yesus telah bangkit. Oke? Untuk lebih jelasnya, supaya adik-adik tidak bingung dan tidak memikirkan gimana sih maksudnya kakak Pauline ini, adik-adik bisa lihat contoh gambarnya kakak Pauline. Oke? Semangat, selamat mengerjakan. Selanjutnya untuk kelas tanggung, sama juga dengan kelas kecil dan kelas TK, juga mewarnai, tetapi ada sedikit potong-potongnya nih untuk kelas tanggung. Nah, untuk kelas tanggung, bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya kertas, krayon, pensil warna, cat air, spidol, terserah pakai apapun ya. Yang penting untuk menggambar. Kemudian benang atau pita. Sepunyanya adik-adik di rumah. Kalau nggak punya benang atau pita, ya sudah, nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Oke? Nah, cara membuatnya gimana sih? Adik-adik di atas kertas, adik-adik bikin salib terlebih dahulu. Boleh yang besar, boleh yang sedang. Tapi jangan kecil-kecil ya. Kira-kira sedang boleh, besar juga boleh. Ya, kira-kira contohnya kakak Pauline lah ya. Setelah itu, setelah adik-adik gambar salib di atas kertas, adik-adik warnai terlebih dahulu biar tidak kesusahan. Adik-adik warnai terlebih dahulu. Udah adik-adik warnai secantik mungkin, seindah mungkin, adik-adik potong. Adik-adik potong. Nah, sebelumnya kakak Pauline sampaikan. Nah, kakak Pauline kan di contoh gambar kakak Pauline ini kan ada kayak bingkainya gitu ya, salibnya ya warna hijau itu ya. Nah, kalau adik-adik kesusahan bikinnya, adik-adik bisa bikin aja lewat pakai krayon. Ya, gunain krayon tapi warna yang berbeda dan warna yang lebih bagus, lebih terang. Adik-adik bingkai salibnya sehingga membentuk bingkai. Jadi nggak perlu pakai kertas, adik-adik harus potong. Kalau kesusahan cukup pakai krayon. Oke, sudah selesai. Adik-adik potong ya. Setelah adik-adik potong, adik-adik beri tulisan di salibnya. Tulisannya apa kak? Tulisannya adalah Dia bangkit. Oke? Setelah adik-adik beri tulisan, adik-adik beri pita atau benang itu tadi. Tapi kalau nggak punya gimana kak? Gimana nih aku nggak punya? Nggak apa-apa kalau nggak punya, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Tetap cantik kok. Oke? Setelah itu, setelah adik-adik bikin, adik-adik foto ya, jangan lupa ya. Untuk kelas kecil, kelas TK juga sama di foto. Oke, semangat semuanya. Supaya adik-adik lebih semangat, ingat, ada hadiahnya loh. Oke, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, setelah melakukan aktivitas, sebelum kita menyudahi ibadah hari Minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Tanda Paku. Dimulai ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Wah, sudah tidak terasa ya, kita telah sampai di penghujung ibadah pada minggu ini.
Kakak Poli sampaikan sekali lagi, kiranya firman yang telah Kakak Belinda sampaikan dapat menjadi berkat untuk adik-adik dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Satu lagi, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan karena Kakak Poli dan kakak-kakak yang lain menunggu hasil karya adik-adik. Oke, untuk menutup ibadah pada hari ini, pada minggu ini, adik-adik seperti biasa berdoa bersama orang tua di rumah ya. Oh iya, satu lagi, ada yang spesial dari kakak-kakak nih. Jangan lupa videonya ditonton sampai akhir ya. Oke, bye-bye. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Selamat Paskah. Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap di rumah aja ya. Tetap di rumah saja ya. Tetap di rumah saja ya. Tetap di rumah saja ya. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah saja ya. Dan tetap jaga kesehatan. Ingat, selalu hidup sehat. Jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Tetap jaga kesehatan. Makan makanan bergizi. Jaga kesehatan. Ingat, jaga kesehatan. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.